Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salwa Salimatul Khairiyah dari kelas PAIA 1 ingin memaparkan media layanan bimbingan saya pada jenjang SD dengan bidang layanan sosial dengan topik Stop Bullying. Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat penting. Apa itu? Yaitu stop bullying. Nah, atau hentikan perundungan. Kita akan belajar apa itu bullying, lalu jenis-jenisnya ada apa saja, lalu juga apa dampaknya, dan cara mencegahnya. Yuk kita jadi anak yang saling menyayangi dan menghargai satu sama lain. Pada slide pertama, di sini ada pengertian bullying. Nah, bullying atau perundungan adalah tindakan menyakiti orang lain dengan sengaja dan dilakukan berulang-ulang. Nah, bisa lewat kata-kata, bisa juga lewat berupa pukulan atau bahkan dengan cara mengucilkan seseorang. Nah, bullying ini bisa membuat teman kita merasa sedih, merasa takut, bahkan tidak mau sekolah. Ingat ya, bullying itu bukan sekedar bercanda dan bisa terjadi pada siapa saja. Lalu di sini ada jenis-jenis bullying. Yang pertama ada bullying verbal. Nah, bullying verbal ini berupa mengejek nama atau fisik teman, lalu juga ada menghina, mencaci, atau membuat julukan yang menyakitkan. Lalu juga ada berupa mengancam atau menakut-nakuti teman secara lisan. Lalu selanjutnya ada bullying fisik. Nah, bullying fisik ini berupa mendorong, menendang, atau memukul. Bisa juga berupa merusak barang teman. Lalu juga bisa menyakiti secara langsung dengan tangan atau benda. Nah, selanjutnya ada bullying sosial. Nah, bullying sosial ini yaitu mengucilkan teman, teman dari kelompok bermain, lalu juga menyebarkan gosip atau kebohongan tentang teman, lalu juga berupa melarang teman lain untuk berteman dengan seseorang. Lalu selanjutnya di sini ada dampak bullying bagi korban dan pelaku. Nah, di sini dampak bagi korban terlebih dahulu ada merasa takut datang ke sekolah, lalu juga dia tidak percaya diri dan mudah menangis. Lalu yang ketiga ada prestasi menurun dan enggan bersosialisasi. Lalu selanjutnya ada korban akan mengalami stres, cemas, atau trauma jangka panjang. Lalu selanjutnya di sini ada dampak bagi pelaku. Nah, apa aja dampak bagi pelaku? Di antaranya yang pertama akan dijauhi oleh teman-temannya. Lalu yang kedua ada mendapat hukuman dari guru atau sekolah. Lalu yang ketiga ada tumbuh dengan perilaku kasar atau suka menyakiti. Lalu yang terakhir, dia juga bisa terjerumus pada kenakalan yang lebih berat di kemudian hari. Selanjutnya, di sini ada cara mencegah dan menghentikan bullying. Nah, jika kamu menjadi korban, langkah yang harus kamu lakukan adalah jangan diam, segera laporkan pada guru atau orang tua. Lalu juga kamu harus berteman dengan anak-anak yang baik dan saling mendukung. Nah, sekarang di sini jika kamu melihat bullying terjadi di depan mata kamu, nah jangan ikut-ikutan. Nah, lalu kamu juga harus membela dan mendukung teman yang dibully. Lalu juga katakan kepada pelaku bahwa bullying itu salah dan tidak boleh. Lalu juga kamu harus melaporkan ke guru atau petugas sekolah. Nah, lalu di sini ada jika kamu pelaku bullying. Nah, jika kamu pelaku bullying, maka kamu harus menghentikan sekarang juga. Lalu juga kamu harus minta maaf kepada korbannya. Lalu juga harus berusaha menjadi teman yang lebih baik. Selanjutnya, sikap empati dan saling menghargai antar teman. Nah, empati di sini adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, dengan empati, kita tidak akan menyakiti teman karena bisa merasakan bagaimana rasanya diperlakukan tidak adil. Nah, cara menunjukkan empati dan saling menghargai. Di antaranya, yang pertama ada mendengarkan saat teman berbicara.
Lalu selanjutnya ada menghargai perbedaan teman dari segi fisik, dari segi sifat, dan dari segi latar belakangnya. Lalu juga dengan cara membantu teman yang kesulitan. Lalu juga tidak mengejek, menghina atau merendahkan. Lalu yang terakhir adalah saling menyemangati dan membangun kebersamaan. Setiap anak berhak merasa aman dan bahagia di sekolah. Mari kita hentikan bullying dengan berempati, bersikap ramah, dan saling menghargai satu sama lain. Jadilah teman yang baik, karena kebaikan itu bisa menular. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.